Siti Masyito digambarkan sebagai sosok yang memegang teguh kebenaran dan keimanan kepada Allah Ta'ala. Makamnya pun mengeluarkan wangi semerbak yang membuat kagum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat beliau berisra mi'raj, beliau mencium aroma sangat harum. Penasaran, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Malaikat Jibril, "Harum apakah itu wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Itu adalah wangi dari kuburan seorang perempuan saleha bernama Siti Masyito dan anak-anaknya." Masyito kala itu menjadi pelayan dari Siti Asiyah, yaitu istri dari Fir'aun. Siti Masyito bertugas mengurus anak Fir'aun. Seorang lagi yang dekat dengan Siti Masyito bernama Hazakil. Ia adalah pembuat peti, tempat musuh balita ditaruh untuk kemudian dihanyutkan di sungai dan menjadi suaminya. Siti Masyito dan suaminya ini sudah beriman pada Nabi Musa, namun mereka menyembunyikannya dari Fir'aun. Namun suatu ketika, Masyito menemukan suaminya telah meninggal dengan cara mengenaskan, yang ternyata dibunuh Fir'aun karena ketahuan sebagai pengikut Musa alaihissalam. Masyitah sangat sedih melihat kondisi suaminya. Namun ia bersabar dan berserah diri kepada Allah. Ia berkeluh kesah ke istri Fir'aun, Siti Asiyah. Sang istri raja ini pun memberikan nasihat agar Masyito dan anak-anaknya sabar. Namun, ia bisa membaca isyarat dari Siti Masyito yang beriman kepada Allah. Di akhir nasihatnya, Asiyah mengatakan bahwa selama ini dia juga beriman kepada Allah, tapi menyembunyikan di hadapan suaminya. Sepeninggal suaminya, seperti biasa Masyito menjalankan tugasnya sebagai perias putri Fir'aun. Sisir jatuh dan keyakinan Masyito ini hanyalah masalah sepele. Tapi ternyata berdampak besar. Gara-gara sisir yang terjatuh, akhirnya terungkap jati diri Masyito. Saat itu Masyito sedang menyisir rambut anak Firaun. Tiba-tiba sisir dalam genggamannya terjatuh. Ketika mengambil lagi sisir tersebut, bibirnya refleks mengucap, "Bismillah." Ucapan itu membuat anak Firaun terkejut. "Apakah ucapan yang kamu maksud adalah bapakku?" tanya anak Fir'aun. Siti Masyito dengan jujur mengatakan bahwa maksud kata itu ialah Tuhan sesungguhnya, bukan ditujukan untuk Fir'aun, yaitu Robku, juga Rob ayahmu, yaitu Allah, karena tiada Tuhan selain Allah, katanya. Jawaban itu membuat anak Fir'aun tersinggung. Berarti ada Tuhan lain kecuali bapaknya. Anak Firaun itu mengancam melaporkan keyakinan Masyito tersebut kepada bapaknya. Namun Masyito tak gentar, karena ia yakin Allah adalah Tuhan yang sebenarnya, bukan Firaun. Laporan anaknya membuat Firaun murka. Ia tidak menyangka, pengasuh anaknya adalah pengikut Nabi Musa. Masyito dipanggil lalu ditanya oleh Fir'aun, "Apakah benar apa yang disampaikan anakku? Siapakah Tuhan yang kau sembah selama ini?" Masyitah tidak mengelak tuduhan itu. Fir'aun pun murka dan memerintahkan prajuritnya menyiapkan wadah panas untuk menggodok Masyito beserta anak-anaknya. Pemandangan itu disaksikan masyarakat luas. Sebelum dimasukkan ke minyak panas, Masyito diberi kesempatan sekali lagi untuk memilih. Dia dan dua anaknya selamat jika mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Sebaliknya, ibu mana yang tega menyaksikan satu persatu anaknya tergerus minyak panas? Ketika giliran bayi terakhir akan dimasukkan tembaga panas, Masyito sempat ragu. Kekuasaan Allah menciptakan bayi itu tiba-tiba bisa bicara. "Jangan takut dan sangsi, wahai ibuku. Karena kematian kita akan mendapat ganjaran dari Allah Ta'ala, dan pintu surga akan terbuka menanti kedatangan kita." Riwayat lain, bayi Masyito meyakinkan ibunya, "Sabarlah wahai ibuku. Sesungguhnya kita dalam pihak yang benar. Wahai ibu, masukkanlah, karena sesungguhnya siksa dunia lebih ringan daripada siksa akhirat." Kekuatan anaknya membuat keraguan Masyito hilang. Dengan yakin dan ikhlas kepada Allah, Masyito membaca, "Bismillahirrahmanirrahim, wallahu akbar." Siti Masyito dan bayinya terjun ke minyak mendidih. Ajaib, begitu minyak panas menggerus raga orang-orang istiqamah itu tercium wangi yang sangat harum dari dalam kuali. Allah telah membuktikan kepada hamba-hambanya yang istiqamah. Ketika Masyito dan anak-anaknya dilemparkan satu persatu ke periuk, Allah terlebih dahulu mencabut nyawa mereka, sehingga mereka tidak merasakan panasnya minyak mendidih. Tulang belulang Masyito bersama anak-anaknya dikubur di suatu tempat hingga mengeluarkan wangi yang sangat harum.
Aroma itu tercium oleh Rasulullah ketika perjalanan Isra Mi'raj. Itulah kuburan Masyitoh bersama anak-anaknya, kata malaikat Jibril. Demikianlah kisah seorang perempuan saleha bernama Siti Masyitah yang tetap teguh memegang keimanannya walaupun dihadapkan pada bahaya yang akan merenggut nyawanya dan keluarganya. Dan Allah Ta'ala pun memuliakannya. Semoga ini semua bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa Allah memberikan ujian pada umatnya itu, karena Allah sayang dan pasti ada hikmah besar di balik semuanya.